masuk ke sesi berikutnya, sesi sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al Ustadz Qori Hamdai SPD LC. Beliau ini adalah guru atau pengajar di SMA IT Al Mumtaz. Beliau adalah seorang ustadz yang eh, lulusan dari ini ya, Universitas Madinah ya. Nah, langsung saja kita panggil Ustadz Fari. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Sudah standby? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ustaz, Allah. kabar Ustaz? Nah, bagaimana sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Tapi ya karena waktu kita sudah menjelang ini nih, menjelang sore nih Ustadz. Langsung saja Ustadz langsung menyampaikan. Saya tidak perlu membacakan lagi apa kurikulum kitanya barangkali ya. Ya, Ustaz. Iya baik, karena saya dari wajahnya saja ini udah menggambarkan, Masya Allah seorang ustadz yang karismatik ya. Cuma satu nih ayah bunda yang perlu ayah bunda ketahui kayaknya nih ya. Ustadz Kori ini masih single. Single. Jazakallah khair. Doain Ustaz. Amin ya Allah ya Rabb. Tafadhal Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tentunya yang paling pertama dan yang harus diutamakan yang menjadi keutamaan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Tentunya di hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sungguhnya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat-sangat memberikan jaminan yang begitu besar bagi orang-orang yang mau bersyukur kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini begitu masyhur di telinga kita, tentunya menjadi pengingat bagi kita semua tatkala kita lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang hingga saat ini masih dapat kita rasakan. Allah Jalla Jalaluh menegaskan la in syakartum, apabila kalian bersyukur atas nikmat kata Allah, la azidannakum, maka sesungguhnya akan aku tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan tetapi kata Allah, jika kalian kufur terhadap nikmatku, inna adabi lasyadid, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, siksaku sangatlah pedih, sangat menyakitkan. Kemudian dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dapat menyambungkan kenikmatan-kenikmatan yang tak akan pernah terputus darinya. Betapa banyak Allah memberikan kenikmatan kepada kita, namun begitu juga betapa banyak di antara orang-orang yang lupa atau enggan bersyukur atas nikmat yang
Allah berikan. Dan tidaklah kita membatasi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu hanya sebatas apa yang kita makan, apa yang kita belanjakan dari harta kita. Tapi lebih daripada itu, ketika kita mampu untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, ya, bangun setiap malamnya, ya, menahan lapar, haus kita. Tentunya ini merupakan nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Terlebih Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita semua kesempatan untuk dapat hadir membersamai bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan ini sangat-sangat istimewa sekali, ya, menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih giat lagi memperbanyak pundi-pundi amalan kebaikan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah salawat bertanggalkan salam, tetap selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana qudwatana hasanah khairul bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sosok yang satu ini merupakan sosok yang istimewa bagi kita semua, bahkan dikagumi dan diakui oleh orang-orang yang tidak beriman pada beliau. Karena perjuangan beliau dan tentunya para sahabat yang Allah meridhoi mereka semua, sampailah kepada kita semua risalah kebenaran agama Islam. Hingga saat ini tidak ada keraguan bagi kita untuk mengikuti dan menjadikan beliau sebagai panutan dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan yang akan memberikan pencerahan dalam kehidupan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah, kalau tadi Ustadz Cep berpantun, Anda juga mau berpantun. Ya, es kelapa rasanya segar, biar manis, biar manis ditambah gula. Ya, Ustadz ya. Cakep. Bulan puasa nggak boleh malas gerak. Ayo semangat. Allah, insya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jadi itu contekan dari Google, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang selanjutnya adalah tentunya saya ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan acara pada hari ini. Tentunya tidak dapat Anda sebutkan satu persatu, yang artinya semoga Allah SWT yang menyebutkan masing-masing dari kita yang berbuat baik nanti di hadapan penduduk lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah SAW beliau bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum atau sekelompok orang di rumah Allah, ya. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, ya, mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari ayat-ayat atau mentadabburi ayat-ayat yang terkandung dalam firman tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali apa? Akan turun pada mereka yang berkumpul tersebut ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diselimuti oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khafathumul malaikah, dan tentunya ada makhluk lain selain manusia itu para malaikat yang kiramin bararah, ya, yang mereka malaikat makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya tidak akan pernah turun sedikit pun. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan yang paling istimewa adalah bagi mereka yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis untuk mempelajari firman-firman-Nya, ya, mendapatkan rahmat, ada malaikat di situ yang turun hadir, dan dzakarahumullahu fi man 'indah. Tentunya Allah akan menyebutkan orang tersebut yang hadir di hadapan para penduduk langit. Masya Allah, tabarakallah. Terkadang ketika kita menjadi orang yang disebutkan di hadapan orang yang penting pun kita merasa bangga. Terlebih Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyebutkan hamba-hambanya di hadapan para penduduk langit. Jama'atul khair yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya beliau sangat berwasiat kepada
kita semua tentang pedoman yang menjadi kehidupan bagi kita semua. Beliau bersabda bahwasanya taraktu fikum amrayn dan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyhi. Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwasanya telah kutinggalkan dua perkara. Apa perkara tersebut? Dan tadillu. Lan dalam bahasa Arab itu adalah huruf yang memberikan arti tidak akan pernah. Dan tadillu. Dan tadillu. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan walan tarda ankal yahudu dan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah SWT, tidak akan pernah ridha dengan kalian, orang-orang Islam, sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Jadi huruf lan ini dalam bahasa Arab memiliki arti tidak akan pernah. Jadi tidak akan pernah, kata Rasulullah SAW, tadillu, kalian itu tersesat, ma tamassaktum bihima, jika kalian itu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Apa dua perkara tersebut? Kitabullah, sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah akhirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka telah jelas bagi kita semua seperti tadi di awal beberapa ayat yang Anda sampaikan terkait tentang Al-Qur'an, turunnya Al-Qur'an, ya. Tentunya saat ini kita semua berada di hari yang dimana hari ini merupakan hari yang begitu istimewa. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tentunya ayah bunda semuanya udah ketahui dari berbagai macam kajian. Dan di antaranya adalah ada satu malam yang dimana malam tersebut merupakan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya. Malam kemuliaan yang khair min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini sudah sangat jelas dibahas oleh para ulama kita bahwasanya 1000 bulan di sini memiliki fadilah, bahwasanya bagi orang-orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu seperti melakukan ibadah dalam sepanjang usianya selama 83 tahun. Maka kalau kita hitung rata-rata umur manusia saat ini, bahkan di zaman Rasul pun beliau hidup dalam masa usianya ketika itu menutup usia 63 tahun sekitar seperti itu. Artinya umur manusia rata-rata sekitar seperti itu. Jarang yang sampai 70-80. Sangat-sangat langka. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Allah, maka berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Perbanyak amalan-amalan ibadah, baik itu yang tentunya wajib, kemudian disempurnakan dengan amalan-amalan yang bersifat sunnah. Amalan yang sunnah tentunya akan menyempurnakan amalan wajib yang mengalami kekurangan dalam pelaksanaannya. Maka jamaah takhir, azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya an-nasi khair ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, manusia yang terbaik itu seperti apa? Lantas beliau menyampaikan, man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang Allah panjangkan usianya wa hasuna amaluh. Dan amalannya tentunya baik secara kualitas dan kuantitasnya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, ayun nasi syarr? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas bagaimana dengan orang yang buruk amalannya? Kemudian beliau menjawab, man tala umruh wa sa'a amaluh, yaitu mereka orang yang sama usianya dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda adalah sa'a amaluh. Namun amalan mereka itu buruk dari segi kualitas dan kuantitasnya. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi gambaran bagi kita semua hingga saat ini sudah berapa lama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hingga saat ini. Terutama ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Dalam setiap doa kita lantunkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Atau dalam riwayat doa lain,
menyebutkan Allahumma sallimna ila Ramadan. Sallim lana Ramadan wa sallamhu minna mutaqabbala. Yang pada intinya adalah dalam doa tersebut kita minta disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membersamai bulan suci Ramadan. Tentunya saat ini kita sudah mulai memasuki detik-detik terakhir untuk bersamai bulan suci Ramadan. Artinya, apakah dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ini berakhir pula amalan kita? Ya kita nggak akan tahu amalan mana yang dalam bulan suci Ramadan ini menjadikan penyelamat bagi kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan siapa saja bagi hambanya yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana bahagianya kita ketika bulan Ramadan ini, ketika hadir bersama kita, seperti kita menyambut orang-orang yang kita cintai. Tapi di bulan suci Ramadan ini sangat-sangat lalai kita untuk melakukan ibadah pada. Padahal Allah Subhanahu wa taala begitu membuka pintu-pintu rahmatnya di bulan suci Ramadan ini, sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa ghulqat abwaabun nar, sufidat syayatin." Ketika bulan Ramadan datang, tentunya Allah membukakan pintu-pintu surga dan menutup semua pintu neraka yang ada. Bahkan kesempatan setan, iblis untuk mempengaruhi manusia pun Allah tahan. Betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Tentunya ini jadi bahan muhasabah bagi kita semua. Bukan seberapa banyak tilawah yang kita baca, tapi seberapa ikhlas niat kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam, kita meminta kepada Allah hingga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Bunda, istimewanya bulan suci Ramadan ini sudah tidak diragukan lagi. Mulai dari awal kita memasuki bulan suci Ramadan, betapa banyak makhluk di muka bumi ini yang merasakan dampak daripada hadirnya bulan suci Ramadan. Tentunya dampak yang positif. Dan menjadi momen yang tentunya harus kita betul-betul manfaatkan, sehingga tidak ada bagi kita untuk bersantai-santai. Tidak ada bagi kita yang merasa bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang memberikan kesulitan bagi kita dalam melakukan aktivitas. Tentunya kita tidak mau menjadi orang-orang yang digolongkan sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, betapa banyak rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak kata Rasulullah SAW orang yang melakukan puasa laisa lahu min siyamihi illa al-ju', namun tidak ada yang mereka dapatkan kecuali hanya lapar. Ini percuma puasanya ketika selalu mengeluh, merasa lapar, dan tidak diisi dengan kegiatan ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail,
salat malam tarawih. Laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Gak ada mereka dapat apapun kecuali yang mereka dapatkan hanya menghabiskan waktu malam mereka tanpa mendapatkan keutamaan-keutamaan di malam tersebut. Artinya masih ada kesempatan 8 hari, mungkin sekitar 8 hari ke depan untuk kita bersemangat membangun keimanan kita, kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Seorang Nabi Muhammad SAW, beliau ketika memasuki bulan suci Ramadan, seorang Nabi yang maksum, dia masuk surga. Idza dakhala al-ashr, ketika memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, syadda mizarahu, beliau mengencangkan kainnya. Wa ahya ahlahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu, dan beliau masih mau menghidupkan malam di bulan suci Ramadan dan membangunkan keluarganya. Betapa malunya kita ketika sebagai orang biasa yang belum tentu setiap amalan kita itu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang Nabi Muhammad SAW, beliau mampu merasa bahwasanya, ya, akulah hamba yang harus senantiasa bersyukur. Besar atau kecil, hikmat yang diberikan oleh Allah tentunya harus patut disyukuri. Juga pernah dikisahkan bahwasanya suatu ketika beliau melakukan sholat malam. Sampai suatu ketika kaki beliau bengkak akibat lamanya beliau berdiri ketika melakukan sholat malam. Lalu ditanyalah oleh salah seorang sahabat yang menyaksikan hal tersebut, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan hal seperti itu? Bukankah engkau maksum dijamin masuk surga?" Lantas beliau menjawab, "Afala akuna abdan syakura? Apakah aku tidak boleh jadi hambanya yang bersyukur?" Maka jemaah sekalian, ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Al-Qur'an ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala menjadi huda. Siapa? Hudan linnas. Allah sampaikan dalam ayat tersebut, hudan linnas, petunjuk, petunjuk bagi annas, manusia. Di ayat tersebut Allah tidak mengatakan hanya untuk orang-orang yang berislam, orang-orang yang beriman, tapi diturunkan untuk semua makhluknya yang beriman atau tidak beriman, yang mengingkari, yang durhaka kepada Allah. Allah berikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Sehingga Al-Quran ini betul-betul menjadi petunjuk yang harus kita pegang semua, bukan hanya sekedar ketika datang bulan suci Ramadan. Bukan hanya ketika adanya event-event sehari bersama Al-Quran. Maka lebih tepatnya kita ubah nama sehari bersama Al-Quran menjadi selamanya bersama Al-Quran. Tertanam dalam diri kita bahwasanya Al-Quran ini betul-betul menjadi penunjuk arah bagi kehidupan kita, sehingga tidak ada yang dapat memberikan hidayah dalam kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan dulu ketika paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, dalam sakaratul mautnya, hadirlah Rasulullah SAW sebagai keponakannya dan beberapa kalangan daripada sahabat Abu Talib ini, orang-orang kafir Quraisy. Di situ terjadi perdebatan, apakah Abu Talib ini masih mau
ikut serta dalam kelompok mereka kafir Quraisy di akhir daripada hayatnya, ataukah sebaliknya mengikuti keponakannya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW, sebagaimana kita ketahui, paman beliau adalah paman yang sangat-sangat membantu dalam perjuangan Rasulullah SAW dalam pergerakan dakwah. Meskipun ia tidak beriman kepada ajaran yang dibawa keponaknya tersebut. Lantas di akhir hayatnya, paman beliau ini pun tidak sama sekali mengucapkan kesaksiannya untuk beriman kepada Allah SWT. Lalu dalam kejadian tersebut turunlah ayat yang dimana innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang mampu memberikan hidayahnya pada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya, siapapun orang yang kita harapkan untuk menjadi sosok yang baik dalam kehidupannya, tentunya kembali lagi itu merupakan hak prerogatif dari Allah SWT, hak istimewa tertinggi Allah SWT yang mampu membolak-balikkan hati hambanya untuk mendapatkan petunjuk darinya. Sehingga di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Hudan lil muttaqin. Di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Al-Qur'an ini lebih khusus menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Maka petunjuk Al-Quran ini sangat-sangatlah efektif bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan seperti tanah yang subur yang siap untuk ditanami bibit-bibit unggul, yaitu berupa Al-Quran. Ketika manusia ini diibaratkan seperti tanah yang subur, lalu siap untuk ditanami bibit unggul berupa Al-Quran, maka tentunya yang dihasilkan dari tanah yang subur tersebut merupakan keistimewaan yang sangat-sangat memberikan dampak kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa tersebut. Lalu Al-Quran ini hadir sebagai kitab tarbiyatul a'zam. Ya. Al-Quran sebagai kitab tarbiyah al-a'zam. Ya. Kitab pendidikan teragung yang mampu mendidik manusia menuju ke tahapan yang prestisius. Makhluk yang bermartabat, yang istimewa, yang bergengsi di antara makhluk-makhluk lainnya. Tentunya bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai makhluk yang prestisius, yaitu dengan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala firman, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang mengatur kelestarian alam semesta ini. Lalu bagaimana caranya Allah menjadikan manusia itu makhluk yang prestisius, juga menjadikan manusia itu sebagai, khususnya orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala beliau menyampaikan bahwasanya kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Allah sampaikan kepada kita semua, ini merupakan kabar gembira yang harus kita sambut dan kita lestarikan, artinya kita amalkan dalam kehidupan kita bagaimana menjadi seorang hamba yang baik.
Tentunya untuk menjadi seorang hamba yang baik adalah dengan mengikuti segala apa yang Allah turunkan kepada kita semua berupa aturan syariat Islam yang saat ini sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita semua. Sehingga Al-Quran ini, jama'atul khair, azakumullah, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya pada malam Lailatul Qadar. Terkait tentang turunnya Al-Quran, memang banyak sekali terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kapan sih Al-Quran itu turun? Ya. Kapan dan bagaimana Al-Quran itu turun? Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Sehingga sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ayat pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang perintah untuk menuntut ilmu. Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal artinya bertepatan dengan bulan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun pendapat yang sekiranya bisa diterima tanpa melalui banyak perdebatan adalah bahwasanya Al-Quran itu tentunya diturunkan pada bulan suci Ramadan. Bagaimana ayat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang di mana Al-Quran itu diturunkan. Lalu hari apa sebenarnya Al-Quran itu diturunkan? Nah, ini juga para ulama membahas bahwasanya dari hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Lalu beliau menjawab, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana Al-Quran itu atau wahyu itu diturunkan kepada aku, kata Rasulullah SAW. Berarti sudah kita dapati bahwasanya hari Senin. Kemudian terjadi lagi pembahasan di kalangan ulama terkait tentang tanggal. Tentang tanggal ini ada yang mengatakan 7 Ramadan, kemudian ada yang mengatakan 17 Ramadan, kemudian ada yang mengatakan 24 Ramadan, 21 Ramadan, ya. Dan tentunya hal ini menjadi pembahasan yang sangat-sangat mendalam bagi mereka para cendekiawan Muslim. Seorang Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan dalam kitab sirahnya, karangan beliau, ya, Ar-Rahiq Al-Makhtum, di mana dalam hasil penelitian beliau mengungkapkan terkait tentang kapan Mic-nya mati tuh, Ustadz. Oke, dah? Udah hidup lagi, alhamdulillah. Menurut saya ada gangguan apa suara-suara. Baik. Maka Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau dalam karyanya Sirah Nabawiyah yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum yang menyatakan bahwasannya beliau melakukan penelitian yang begitu mendalam terkait tentang kapan, ya, Al-Quran ini diturunkan. Maka hasilnya yang didapatkan adalah beliau mengatakan 21 Ramadan. 21 Ramadan malamnya, yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 660 Masehi. Nah, lebih dalam lagi beliau mengatakan ketika tanggal tersebut, ya, umur dari Nabi Muhammad SAW tepat pada usianya yang 40 tahun. 40 tahun, 6 bulan, 14 hari. Artinya, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW diangkat, ya, sebagai seorang Nabi dan Rasul itu ketika beliau berumur 40 tahun.
Masya Allah, tabarakallah. Dalam usianya yang ke-40 tahun, beliau mengemban amanah yang begitu besar untuk menyampaikan ajaran Islam ini ke seluruh umatnya, seluruh manusia yang ada di penjuru dunia. Tentunya dalam masa-masa penurunan Al-Quran ini, para ulama juga membahas bahwasanya sebenarnya Al-Quran itu turunnya bagaimana sih? Apakah langsung diturunkan 30 juz dengan jumlah ayatnya 6.236 ayat, 114 surat, ya kan? Apakah seperti itu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Atau sebaliknya secara berangsur-angsur? Maka yang kita ambil dari pendapat yang kuat dalam pembahasan ini adalah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan secara utuh dengan jumlah 6.236 ayat tersebut ke Baitul Izzah, ke langit dunia secara utuh. Itu untuk periode yang pertama. Kemudian periode yang kedua. Nah, periode yang kedua artinya Al-Quran disampaikan kepada baginda Muhammad SAW. Apakah secara langsung? Nah, pendapat yang terkuat, yang masyhur, yang populer adalah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur, ya, selama 23 tahun. Dari Baitul Izzah, langit dunia, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dalam masa-masa pergerakan dakwah Rasulullah SAW, ya, dengan perjuangan beliau yang begitu berat bersama para sahabat, ya, 23 tahun ini, Masya Allah, betapa cepatnya agama Islam ini bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Pantaslah Allah mengatakan, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Semuanya agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Ya. Meskipun ada agama-agama lain selain agama Islam yang diturunkan dari langit, ya, tapi agama Islam ini menjadi penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Maka jamaah sekalian, dimuliakan Allah SWT, ya bunda yang berbahagia, pada siang hari ini tidak ada pembahasan yang lebih indah daripada membahas tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran, ketika kita mampu untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita, maka nanti kelak di hari akhir, hari kiamat, Al-Quran ini menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang mengamalkannya. Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Beliau mengatakan, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an ashabi. Bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu ada di hatinya, ya. Al-Quran itu selalu menjadi teman sehari-harinya, ya, bukan hanya sekedarnya saja. Memang terasa, ya bunda sekalian, ketika kita tidak membaca Al-Quran dalam sehari, itu akan berdampak kegelisahan bagi kita yang tentunya pada dasarnya terbiasa membaca Al-Quran. Ya. Tapi kalau memang tidak terbiasa dengan membaca Al-Quran ketika bulan-bulan biasanya, mungkin udah hilang rasa sensitivitasnya terhadap Al-Quran. Maka dari itu, tentunya di bulan suci Ramadan ini, kapan lagi? Kalau enggak sekarang, kita bisa membiasakan ibadah membaca Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, ya, segala bentuk amalan ibadah itu dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, segala amalan kemaksiatan juga dilipat gandakan catatannya di sisi Allah SWT. Maka sekali lagi, sudah seharusnya kita semua tidak meninggalkan, ya, momen yang begitu berharga di bulan suci Ramadan ini untuk melakukan
aktivitas-aktivitas yang melalaikan. Kalau kita lihat kadang-kadang jalan di luar itu masih ada orang yang sibuk untuk menyiapkan dirinya menyambut Idul Fitri, ke pasar, beli pakaian, beli kebutuhan-kebutuhan lainnya. Namun mereka melupakan bahwasanya di 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menyimpan begitu banyak keutamaan-keutamaan yang harus dicari oleh kita semua. Kenapa sih para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya Lailatul Qadar? Ada yang mengatakan tanggal sekian, tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, 24, 28. Kenapa tidak secara tegas Rasulullah SAW menyampaikan kapan turunnya Lailatul Qadar? Atau kapan terjadinya Lailatul Qadar? Hikmahnya adalah yang begitu besar bagi kita semua adalah Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu supaya kita mampu memaksimalkan usaha kita dalam mencari Lailatul Qadar tersebut di 10 malam terakhir. Jadi tidak hanya kita mengkhususkan pemburuan Lailatul Qadar itu di hari-hari tertentu. Jadi dari malam ke-21 sampai nanti terakhir kita maksimalkan ibadah kita. Sempatkan diri kita untuk melakukan i'tikaf ya di masjid. Bagi yang laki-laki ya afdolnya memang di masjid. Bagi ibu-ibu ya, bagi kaum wanita ya, memang terjadi selisih pendapat di antara ulama. Ada mereka yang bersikeras bahwasanya wanita itu iktikafnya cukup di rumah karena memang tempat sholatnya wanita itu adalah yang terbaik itu di rumah sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Ya. Namun ada juga ulama yang mereka membolehkan bahwasanya wanita itu boleh melakukan iktikaf di masjid tentunya dengan syarat dan ketentuan ya harus didampingi dengan mahram ya dan tidak melalaikan pekerjaan di rumah. Ala kulli hal, jadi sekali lagi sama-sama kita berbanyak amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini khususnya di 10 terakhir ini untuk fokuskan ibadah kita anggap bahwasanya 10 atau bulan Ramadan tahun ini adalah bulan terakhir bagi kita semua sehingga timbullah motivasi semangat dalam diri kita agar untuk selalu giat memperbaiki diri kita di detik-detik terakhir suci Ramadan. Maka bersedihlah kita di setiap malam ya menghamparkan sejarah kita, memperpanjang sujud kita, mengadakan tangan kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada istrinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak doa ini ayah bunda sekalian, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Au fa'fu anni. Ya. Wahai Allah, Engkau sungguhnya pemaaf dan Engkau sangat suka memaafkan. Fa'fu anni. Maka maafkanlah, aku ampunkanlah. Maka dosa-dosa yang telah kita lakukan sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan maka Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian di riwayat lain man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan salat malam ya, di salat tarawih, tahajud ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni juga dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kemudian khusus di Lailatul Qadar, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma." Di malam Lailatul Qadar, maka tentunya menjadi kesempatan bagi orang yang membangun, menghidupkan malam tersebut, mendapatkan ampun dan maghfirah, al-afu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mampu, maka cukup di beberapa riwayat menyatakan bahwasanya melakukan salat isya berjamaah dan salat subuh. Maka man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila nisfah. Atau shalla al-laila nisfah. Man shalla as-subha fa ka'annama man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla
al-laila kullah. Barang siapa yang melakukan salat Isya ya, secara berjamaah, maka kata Rasulullah SAW itu diibaratkan orang yang menghidupkan setengah malamnya. Kemudian barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, tentunya Rasulullah SAW ya seperti orang yang menghidupkan seluruh malamnya. Baik, Ibunda yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi itu yang dapat kita sharing bersama. Sekali lagi, ayo sama-sama ajak keluarga, intinya yang berada di rumah, bangunkan anak-anaknya, diajak ya suaminya untuk bersama-sama melakukan salat malam, perbanyak ibadah di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Aku lalakum minasyakirin, jazakumullah khair, barakallahu fikum, hayyakumullah, wabayyakum, wa ahsana ilaikum, wasa'adakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, masyaallah.